Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Salah sasaran, ada seseorang yang mengirim jarum beracun ke arah Suto Sinting. Malah mengenai Dewi Murka. Siapakah penyerang Suto itu? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Jarum itu yang membuat napas Dewi Murka menjadi terputus-putus. Sebenarnya, sejak tadi ia sudah hampir rubuh. Namun ia mencoba bertahan, mengeluarkan jarum itu melalui kekuatan tenaga dalamnya secara diam-diam. Tetapi usaha itu tidak berhasil. Ini perbuatan orang berilmu tinggi, kata Suto pada selendang kubur. Gerakan jarumnya sampai tak sempat terdengar oleh telingaku. Entah kalau aku memakai telinga guruku, mungkin mendengarnya. Tubuhnya semakin membiru. Tak bisakah kau berbuat sesuatu untuk menolong jiwa temanku ini? Biasa saja begitu. Nasibnya sesuai dengan namanya. Sekarang jiwanya benar-benar nungging. Hah? Begitukah ajaran si Gila Tuak? Tidak bisakah si Gila Tuak mendidik muridnya untuk menjadi orang yang bijak dan suka menolong? Coba ku tanyakan pada guruku dulu ya. Apakah dia mendidikku untuk menjadi orang yang bijak atau orang yang pelit? Suto mau melangkah, tetapi dengan cepat selendang kubur berani menahan tangan Suto sambil berkata, tak perlu kau tanyakan. Aku akan segera pergi membawa temanku ini pulang ke perguruan. Itu langkah yang bagus, kata Suto, lalu kembali menenggak tuak dari bumbung bambunya. Manusia yang tak berperasaan adalah kamu, Suto. Geram selendang kubur dengan mata memandang menyipit, memancarkan kebencian. Mengapa kau berkata begitu, selendang kubur? Karena aku tahu kau bisa memberi pertolongan pada diri temanku, tapi kau tidak mau melakukannya. Apakah kau percaya betul bahwa aku sanggup menolongnya? Aku percaya, sentak selendang kubur. Suto terkekeh, mulai mabuk walau belum banyak. Kalau kau percaya, baiklah, aku akan menolong menyembuhkannya. Selendang kubur menghempaskan napas sedikit merasa lega. Tapi kecemasan masih ada di hatinya, karena ia melihat wajah Dewi Murka semakin membiru. Parahnya benar-benar beku. Baringkan tubuhnya, kata Suto pada selendang kubur. Bagaimana dengan jarum di punggungnya? Oh iya, jarum itu harus dicabut dulu. Dengan satu kali sentak, jarum itu pun dicabut oleh tangan Suto. Darah hitam muncrat dari lubang bekas jarum. Suto menarik wajahnya supaya tidak terkena semburan darah hitam. Setelah darah itu tidak memancar lagi dari lubang luka, Suto segera meneguk tuaknya lagi. Kali ini tidak semua tuak ditelannya, sebagian disimpan di mulut. Kemudian tuak di mulut itu disemburkan satu kali ke punggung Dewi Murka. Air tuak ada yang memercik ke wajah selendang kubur, membuat perempuan itu menyentak berani. Kau mau mengobati temanku atau mau menyemburi aku, Suto hanya tertawa sambil berkata, maaf, aku tidak sengaja.
Kalau aku sengaja meludaimu, wajahmu pasti hangus saat ini juga. Tangan selendang kubur mengibas-ngibas wajah, mengusap air tuak yang melekat di pipi dan rahangnya. Ia bersungut-sungut tongkol. Sudah, bawa pulang dengan segera, kata Suto. Pengobatan macam apa ini? Baru disembuh 1 kali, sudah disuruh membawanya pulang. Kau percaya atau tidak, kau dia akan sembuh. Iya, percaya, jawab selendang kubur dengan bimbang. Kalau kau percaya dia akan sembuh, kalau kau tidak percaya, dia tetap akan sembuh juga. Mata selendang kubur menatap Suto. Kali ini, debaran indah di hatinya tidak terlalu membuatnya gugup, sehingga ia berani menatap agak lama. Mungkin dia mulai terbiasa menerima debaran indah dari sorot pandangan mata itu, sehingga ia pun dapat berkata dengan lancar, tidak segagap tadi. Apa maksud kata-katamu sebenarnya? Tidak ada maksud apa-apa, kata Suto sambil nyengir. Matanya kian sayu, bagai semakin memberat karena terlalu banyak tuak. Tetapi selendang kubur segera terperanjat kaget melihat Dewi Murka mulai menggerakkan tangannya. Warna biru di wajahnya berkurang menjadi tipis. Hal itu membuat mata selendang kubur tak mau berkedip memperhatikan temannya. Semakin lama, ia semakin tahu dengan jelas bahwa racun dari jarum itu telah hilang, karena wajah Dewi Murka pun sudah berkurang dari pucatnya. Perempuan itu mulai mengeluarkan sekeluhan kecil yang pelan sekali. Dalam hati, selendang kubur membatin. Luar biasa caranya mengobati luka beracun. Hanya dengan disembur, memakai tuak dalam mulutnya, racun itu cepat hilang. Dan, ternyata bekas luka jarum pun cepat kering. Jelas ini ilmu pengobatannya cukup aneh dan cukup tinggi. Jarang dimiliki oleh pendekar lain. Wajah Dewi Murka menjadi semakin segar. Bahkan, kedua matanya mulai terbuka. Selendang kubur sedikit lega melihat temannya semakin membaik. Ia segera berkata sambil berpaling kepada arah Suto yang ada di belakangnya. Dia benar-benar telah. Selendang kubur terpanjat. Suto sudah tidak ada di belakangnya. Suto telah pergi tanpa meninggalkan suara apapun. Selendang kubur sama sekali tidak merasakan kepergian Suto sebelum ia memandang ke arah belakangnya yang ternyata telah kosong. Ada rasa kecewa tersembunyi di hati selendang kubur. Ada rasa tak yakin bahwa dirinya telah ditinggal pergi oleh Suto Sinting itu. Maka ia segera bangkit dengan membandingkan kepala Dewi Murka di tanah. Ia segera memeriksa sekeliling. Ternyata memang tak ada lagi Suto di sekitar tempat itu. Manusia itu mirip sekali dengan siluman. Pergi tanpa suara dan rupa. Muncul juga begitu. Kemana perginya? Mungkinkah dia langsung menuju ke Telaga Manik Intan? Pikir selendang kubur sambil masih tetap mengawasi sekeliling. Haruskah aku menyusulnya ke Telaga Manik Intan? Atau aku bawa pulang Dewi Murka kepada Nyai Guru? Selendang kubur, sapa Dewi Murka yang saat itu sudah berdiri dengan tegap, seperti tidak pernah menderita luka berbahaya sedikit pun. Selendang kubur terkesiap melihat Dewi Murka dapat berdiri tegap. Apa yang telah terjadi pada diriku? Mengapa aku terbaring di tanah? Mengapa punggungku terasa basah? Selendang kubur makin berkerut dahi. Ia bertanya, apakah kau tidak menyadari sesuatu yang telah menimpamu? Aku merasa sedang tidur karena lelah. Tapi begitu aku bangun, ternyata aku tidur di sini. Apa maksudmu? Membawaku kemari, Jangan salah sangka padaku, Dewi. Kau tadi terluka. Terluka? Omong kosong. Tidak ada orang yang bisa melukaiku. Kau tadi disembuhkan oleh Suto. Suto? Siapa itu Suto? Dewi Murka menampakkan keheranannya. Setelah hening sejurus, selendang kubur berkata, apakah kau tak ingat seorang pemuda tampan yang menjadi murid si gila tuak? Jangan dulu tergesa-gesa memuji ketampanannya sebelum kau melihat sendiri rupa orangnya. Kau terpengaruh oleh kata-kata dari Murbawati. Selendang kubur membatin. Rupanya ada bagian ingatan Dewi Murka yang terhapus
karena penyembuhan Suto tadi. Agaknya ia benar-benar tak ingat dengan pertemuannya bersama Suto. Aneh sekali, mengapa ia jadi begitu? Benarkah Suto Sinting sengaja menghapus sebagian ingatan Dewi Murka? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.